Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih sudah mengikuti bimbel kali ini. Oke, sebelum kita memulai bimbel, mari kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran selama bimbel ini, diberikan kesuksesan saat kita ujian nanti. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan soal. Tapi tidak akan membahas soal dulu. Saya akan membahas tentang soal-soal CPNS dulu. Nah, karena kita harus mengenal dulu bentuk soalnya seperti apa, agar kita lebih mudah mengerjakannya. Mana kamera saya ini bernyala. Soal CPNS ya. Soal CPNS itu terdiri dari 110 soal. Terdiri dari 110 soal. Dan dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi satu soalnya itu kurang dari 1 menit. Satu soalnya itu kurang lebih hanya 54 detik. Oke. Kemudian 110 soal itu terdiri dari apa aja sih? Ya, terdiri dari soal tes wawasan kebangsaan, jadi jenis soal ya. Jenis soal. Kemudian jumlahnya berapa? Passing grade-nya berapa? Oke. Nah, yang pertama itu ada TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. TWK itu terdiri dari 30 soal. Di sini. Kemudian yang kedua itu TIU, tes intelijensia umum, terdiri dari 35 soal. Tes wawasan kebangsaan, passing grade-nya itu adalah 65. Jadi kita harus benar itu minimal 13. Kemudian TIU atau tes intelijensia umum itu passing grade-nya 80. Jadi kita harus benar minimal 16. Kemudian terakhir itu ada TKP, tes kemampuan pribadi. Ini jumlahnya 45. Passing grade-nya itu 166. Jadi teman-teman harus benar itu lebih dari 32 atau 33 lah, biar lebih aman. Kemudian kalau saya terlalu cepat, kasih tahu ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara kita memanajemen waktu? Jangan sampai nanti kita mengerjakannya itu terlalu lama di TIU atau terlalu lama di TWK. Akhirnya di TKP waktu kita habis. Ini pengalaman-pengalaman teman-teman sebelumnya ya, teman-teman saya sebelumnya. Jadi di TKP itu kayak ada kalimat-kalimat gitu ya, pilihan jawabannya. Ya udah pilih aja yang terbagus gitu kan. Jadi solusinya kita manajemen waktu. Kan ada TWK, TIU, dan TKP. Oke. Kita atur waktunya dari 100 menit itu, misalnya TWK itu 20 menit. Kemudian TIU itu karena hitung-hitungan bolehlah 30 menit. Kemudian TKP itu kita hitung-hitungan, misalnya karena soalnya 45 menit, 45 bolehlah 40 menit gitu kan. Nah, ini tambahinlah 25 menit. Kita total 4 tambah 30 itu 70 tambah 25, 95 menit ya. 95 menit. Nah, kita punya sisa waktu 5 menit. 5 menit itu untuk sapu jagat. Jadi mengerjakan yang belum sempat kita kerjakan. Tapi sebelumnya kita harus tandai dulu nih, misalnya soal TWK nomor 4 itu saya tidak yakin jawabannya itu B. Ya udah gak apa-apa, di kertas itu dikasih tanda B gitu kan, agar pas kita balik lagi langsung klik yang B. Nah ini teman-teman, ini sih rekomendasi dari saya ya. Silakan teman-teman atur aja saat teman-teman mengerjakan tryout. Misalnya
saya mau mengerjakan TIU-nya itu hanya 25 menit boleh, atau misalnya TKP-nya hanya 35 menit boleh, nanti diatur-atur aja, asal manajemen waktunya itu pas teman-teman. Dan pastikan juga yang sudah dikerjakannya itu misalnya lebih dari 13, misalnya di 25 menit itu saya udah mengerjakan 25 soal, dan yakin benernya itu 20, langsung saja loncat saja ke soal TIU ya. Yang mana yang lebih baik saya kerjakan dulu, itu tergantung dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau teman-teman sukanya hitung-hitungan dulu, boleh langsung ke TIU. TIU itu soalnya itu di nomor 31. Jadi mulai di nomor 31 ya, sampai nomor 65. Oke, kalau ini nomor 1 sampai nomor 30. Kalau ini nomor 66 sampai 110. Oke. Teman-teman boleh yang mana dulu yang dikerjakan, asalkan teman-teman itu memanage waktunya ya. Saya kasih tanda. Ini nanti catatannya di-share di web ya, di website, di modul. Kemudian TWK itu terdiri dari 5 ya, 5 jenis soal. Ini saya tulis ya, TWK itu terdiri dari 5 jenis soal. Yang pertama itu adalah bela negara, kemudian nasionalisme, kemudian pilar negara, kemudian integritas, dan terakhir itu bahasa Indonesia. Suara saya hilang ya? Masuk nih, Ton. Aman ya? Oke. Nah, Kameranya belum TIU nyala, itu Ton. ada 3 jenis. TIU itu ada kemampuan verbal. Kameranya belum nyala, Ton. Apa? Kameranya. Kamera saya mana ya? Kenapa keluar-keluar lagi yang ini? Oke, kelihatan ya? Ada kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu terdiri dari analogi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua itu adalah silogisme. Dan berikutnya yaitu adalah analisis atau logika analisis, misalnya yang menentukan posisi duduk ya teman-teman. Kemudian ada kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik itu terdiri dari berhitung, kemudian deret bilangan, ini juga akan kita pelajari sekarang. Deret bilangan. Kemudian perbandingan kuantitatif. Kemudian terakhir itu soal cerita. Nah, ini soal cerita ini contohnya adalah permutasi, kombinasi, atau perbandingan senilai berbalik nilai menentukan himpunan. Misalnya di soal cerita ini saya dapat himpunan, Rahmat mendapatkan pekerjaan gabungan, Leo mendapatkan soal permutasi dan kombinasi, itu banyak macamnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang analogi dan deret bilangan.
Kemudian ada satu lagi, yaitu kemampuan figural. Ini kalau mau nambah halaman tuh gimana ya? Kemampuan figural di atas sini ya. Di sini deh. Figural. Figural itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada persamaan, jadi mencari gambar yang sama. Kemudian yang kedua itu ada pertidaksamaan, mencari gambar yang berbeda. Dan yang ketiga itu adalah analogi. Jadi ada 2 gambar ya. Jadi gambar 1 berbanding dengan gambar 2 akan beranalogi dengan gambar berikutnya dan gambar berikutnya gitu. Kalau mau nambah halaman tuh gimana ya, Le? Oh ini. Oke. Kemudian berikutnya ada yang terakhir yaitu TKP atau tes karakteristik pribadi ya. Nah, TKP itu terdiri dari pelayanan publik, kemudian profesionalisme, kemudian ada anti radikalisme, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi, kemudian satu lagi ada sosial budaya, dan satu lagi ada jejaring kerja. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang profesionalisme ya. Tadi bahasa Indonesia udah masuk ya di tes wawasan kebangsaan. Nah, ini teman-teman yang harus kita pelajari ya. Jadi kita harus ada dorongan dari diri sendiri dulu untuk belajar ya. Kita nanti di lapangan akan menghadapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan saingan kita ya. Tapi tahukah kita siapa sih musuh kita yang sebenarnya? Musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri, dan yaitu adalah rasa malas untuk belajar. Kemudian musuh kita berikutnya adalah soal yang harus kita taklukkan, baru deh peserta yang lainnya ya. Tapi saya yakin teman-teman yang belajar di sini sudah bisa menaklukkan yang pertama ya, yang rasa malas untuk belajar. Karena terbukti walaupun belum pengumuman administrasi, tapi teman-teman sudah mulai belajar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Oke, kita akan belajar tentang nasionalisme, teman-teman. Oke, ini berikut contohnya ya. Perhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia untuk membanggakan keluarga. Yang ketiga, mengabdikan diri sebagai ASN dan bekerja dengan penuh integritas demi bangsa dan negara. Yang keempat, mengikuti pelatihan militer secara wajib yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat. Yang kelima, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela. Nah, ini keikutsertaan warga negara dalam bela negara ditunjukkan oleh nomor kira-kira yang mana, teman-teman? Boleh teman-teman langsung jawab pertanyaannya. Oke, 1 menit boleh. Oke. Wah, cepat banget nih Mas Dedi menjawab. Gak apa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman takut salah, jangan takut ya. Karena yang namanya belajar, ya salah itu wajar. Asalkan kita jangan salah nanti pas ujian. Gak usah takut. Karena ada yang bilang, apa tuh? Ada yang mau bimbel tapi katanya, aduh saya malu bimbel, takutnya sama teman-teman yang lain, takutnya salah terus ya. Gak apa-apa, padahal namanya juga belajar ya. Oke, kita bahas yang pertama. Mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini termasuk ya teman-teman ya. Termasuk ke dalam bela negara. Oke,
Kita simpan dulu yang ini. Kemudian yang kedua, menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia untuk membanggakan keluarga. Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu termasuk ke dalam bela negara, tapi di belakangnya ada untuk membanggakan keluarga. Jadi ini bukan untuk bangsa dan bernegara. Nah, ini cara menganalisisnya ya. Jadi ini kita eliminasi yang ada nomor 2-nya. Yang mana yang ada nomor 2-nya? Yang 1 dan yang A dan yang E. Kemudian yang nomor 3, mengabdikan diri sebagai ASN dan bekerja dengan penuh integritas demi bangsa dan negara. Nah, ini benar ya. Kemudian yang keempat, mengikuti pelatihan militer secara wajib yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat. Ini organisasi masyarakat ormas ya. Ini juga bukan. Harusnya yang diselenggarakan oleh negara. Yang kelima, mengabdi sebagai prajurit TNI secara sukarela. Nah, ini jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. 2. Menjaga kerukunan dan berjiwa gotong royong yang tinggi. 3. Saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. 4. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. 5. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Indikator awal bela negara ditunjukkan oleh nomor. Oke, silakan teman-teman jawab pertanyaannya. Kira-kira yang mana? Kemampuan awal itu ciri-cirinya didorong oleh diri sendiri ya teman-teman ya. Didorong oleh keinginan diri sendiri. Jadi dalam diri sendiri. Kira-kira yang mana teman-teman? Yuk kita sama-sama jawab. Yang pertama, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Itu termasuk ya indikator kemampuan awal bela negara. Kemudian menjaga kerukunan dan berjiwa gotong royong yang tinggi. Ini bukan ya teman-teman ya. Ini bukan dari kemampuan awal bela negara. Berarti yang ada nomor 2-nya kita eliminasi ya. Oke, yang ini. Kemudian saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Bukan ya, ini nilai-nilai negara. Jadi bukan. Yang ada 3-nya kita eliminasi. Yang C dan yang D. Oke. Jawabannya adalah yang B. Ada 6 poin ya teman-teman. Indikator kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan bernegara. Kemudian mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kejadian yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing. Kemudian senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Oke, nomor 1. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Kemudian memiliki kemampuan dan memperdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Nanti poin-poinnya akan saya lampirkan di modul ya teman-teman ya. Poin-poin indikator awal kemampuan bela negara. Jawabannya yang B. Kalau misalnya saya terlalu cepat kasih tahu ya.
Baik, soal berikutnya. Gampang ini ya. Keikutsertaan bela negara bisa dilakukan dengan pengabdian sesuai profesi. Berikut ini yang bukan merupakan contoh sikap bela negara sesuai dengan profesi adalah: A. Seorang guru mendidik siswanya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. B. Seorang kepala desa menggunakan anggaran desa dengan transparan demi kemajuan desanya. C. Seorang artis mengikuti pelatihan wajib militer yang diselenggarakan oleh TNI. Atau D. Seorang dokter berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 dan semakin menelan banyak korban. Atau E. Seorang anggota Basarnas terjun ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, kayaknya gampang nih. Oke, ada yang sudah menjawab. Oke. Kalau salah satu kegiatan bela negara juga itu, kalau rambutnya dipangkas 1 cm itu setengah cm itu salah satu dari materi bela negara ya. Nanti kalau teman-teman lulus CPNS kemudian latsar, yang laki-laki suruh dipotong rambutnya. Terus saya tuh pernah protes kan, kenapa harus dipotong rambutnya? Apa mengganggu aktivitas katanya. Jadi salah satu kesiapsiagaan bela negara itu, kalau kita harus bertempur 1 lawan 1, kalau rambut kita pendek dijampak itu susah. Ya mau tidak mau harus dibotakin. Oke, soal berikutnya adalah jawabannya adalah yang C ya, yang seorang artis mengikuti pelatihan wajib militer yang diselenggarakan oleh TNI. Karena ini profesinya adalah artis, tapi mengikuti pelatihan wajib militer. Jawabannya adalah yang C. Baik, soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan pengertian dari upaya pembelaan negara adalah: A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Atau E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini sebenarnya kita bisa menghemat waktu ya. Di sini kan hanya ada ini yang berlandaskan Pancasila 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu, ini ya, di semua poin ada ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menghemat waktu dengan tidak membaca semua pilihan jawabannya ya. Karena ingat lagi, satu soal itu hanya 54 detik. Ya. Maka jawaban yang benar adalah yang A itu hanya pengetahuan, yang B itu hanya kecintaan ya, yang C itu cara pandang, D itu pemahaman, kalau yang E itu sikap dan perilaku warga negara. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Baik, soal berikutnya. Bela negara merupakan hak bagi warga negara. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi warga negara dalam upaya pembelaan negara. Berikut ini upaya pembelaan negara yang bisa dilakukan pemerintah agar siswa ikut serta dalam pembelaan negara adalah: A. Memberikan pendidikan dan pelatihan dasar berbangsa dan bernegara kepada para guru. B. Mewajibkan para siswa untuk mengikuti pelatihan dasar wajib militer bekerja sama dengan TNI. C. Guru mengajak siswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.
D. Memberikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila melalui kurikulum merdeka. Atau E. Memberikan fasilitas belajar mengajar yang layak kepada sekolah-sekolah yang memiliki siswa berprestasi di kancah internasional. Kira-kira yang mana? Kepada para siswa ya. Oke, ada yang menjawab D, ada yang jawab B. Baik, mari kita bahas bersama. Memberikan pendidikan dan pelatihan dasar berbangsa dan bernegara kepada guru. Di pertanyaan itu adalah pemerintah agar siswanya ya. Jadi pemerintah kepada siswa. Oke, di sini kepada guru, jadi bukan yang A. Oke. Terlihat semuanya itu benar ya teman-teman ya. Mari kita analisa. Yang B, mewajibkan para siswa untuk mengikuti pelatihan dasar wajib militer bekerja sama dengan TNI. Kalau wajib militer itu harus lebih dari 17 tahun ya teman-teman ya. Kalau siswa itu masih di bawah umur, tidak ada wajib militer ya. Termasuk di negara-negara yang mewajibkan militer itu juga kan harus sudah mahasiswa ya, bukan siswa. Kemudian yang C, guru mengajak siswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah ini guru ya, jadi ini kurang spesifik, terlalu kecil ya. Ini dimintanya itu pemerintah. Yang D, memberikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila melalui kurikulum merdeka. Nah di sini yang bisa merubah kurikulum itu adalah pemerintah. Jadi di sini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengikut sertakan siswa dalam pembelaan negara itu adalah yang D. Kalau yang E, kenapa bukan? Di sini memberikan fasilitas belajar mengajar yang layak kepada sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang berprestasi di kancah internasional. Jadi ini terlalu diskriminasi terhadap sekolah-sekolah lain ya. Jadi hanya kepada sekolah-sekolah yang memiliki prestasi di internasional. Jadi ini kurang bagus yang E. Oke. Kita ke soal berikutnya. Oke. Untuk bisa mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Adapun sikap yang semestinya dikedepankan oleh masyarakat untuk ikut serta mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur adalah A. Menaati segala peraturan hukum yang berlaku dan tunduk kepada pemerintah. B. Menggunakan produk-produk dalam negeri. C. Memahami dan mengenal NKRI dan menjaga kerukunan antar daerah. D. Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau E. Menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga dan lestari. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Ada yang jawab A. Lihat jawabannya itu seperti benar semua ya teman-teman ya. Mari kita analisis teman-teman. Ini termasuk soal yang hot ya.
Jadi jawabannya adalah yang D. Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini dianalogikan kalau misalnya istilahnya pahlawan-pahlawan kita di masa lalu itu mudah putus asa dalam menghadapi persoalan kehidupan, tentu kita tidak akan merdeka ya teman-teman ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga, jika kita mudah berputus asa dalam menghadapi kehidupan, ya nanti tidak bisa membela negara kita ya, untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur ya. Jadi tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya zaman dulu kita dijajah gitu kan. Kalau misalnya pahlawan-pahlawan kita mudah putus asa, ya tentunya mungkin kita merdekanya lebih lama lagi ya. Yang D, gak apa-apa teman-teman, salah sekarang lebih baik daripada salah nanti. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar perlu mendapatkan pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara bagi pelajar merupakan hal yang penting dan tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan bela negara tidak hanya untuk memberikan pembinaan terhadap pentingnya pertahanan negara, namun juga untuk A. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap wawasan Nusantara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. B. Meningkatkan pemahaman serta secara menyeluruh terhadap pentingnya bela negara bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Meningkatkan pemahaman dan penanaman rasa cinta tanah air serta menumbuhkan jiwa patriotisme. D. Memberikan pemahaman yang utuh tentang bela negara sebagai kewajiban seluruh elemen bangsa demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Atau E. Meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat agar tidak terjadi konflik yang bisa membahayakan bangsa dan negara. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, banyak yang menjawab C. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah yang C. Oke. Kan tadi itu sikap dan perilaku ya. Di sini sikap dan perilakunya ditunjukkan dengan penanaman rasa cinta tanah air serta menumbuhkan jiwa patriotisme. Nah, ini jiwa patriotisme itu sudah termasuk ke dalam perilaku karena patriotisme itu adalah tidak hanya cinta ya, tapi berkorban gitu kan. Misalnya ada atlet ikut olimpiade, nah itu adalah cinta tanah air. Kemudian ada ikut olimpiade dengan biaya sendiri, nah itu adalah jiwa patriotisme. Nanti kita belajar cara membedakan antara cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme ya. Baik, kita langsung ke deret bilangan dulu ya. Deret bilangannya yang mudah-mudah dulu, yang dasar-dasar dulu. Oke. Ini gampang ya. Kalau saya mau menaikkan, ini mana ya catatan ya? Stop. Maaf teman-teman. Saya mau agar catatannya biar jadi, karena ini ada penjelasannya. Oke. Ini adalah salah satu jenis deret, yaitu satu larik, satu pengulangan ya.
Satu lari, satu pengulangan. Jadi di sini ada 3, 6, 12, dan 24. Oke, ini gampang banget. 3 ke 6 itu dikali 2. 6 ke 12 itu feedback ya teman-teman ya. Apakah feedback? Kemudian ini dikali 2, maka berikutnya dikali 2. Jadi ini adalah 48. Oke, jawabannya adalah yang D. Kok sampai ya D ya pilihannya ya? Harusnya sampai E. Baik, kita ke soal berikutnya. Teman-teman, apakah feedback nggak suaranya? Enggak, Ton. Saya aman ya. Oke, Mas Teddy menjawab D. Satu lari, 2 pengulangan ya. Ini adalah 1 lari, 2 pengulangan. Jadi kita punya 11, 22, 32, 64, 74, kemudian 148 dan 158. Nah, di sini 11 ke 22 itu dikali 2, kemudian 22 ke 32 itu ditambah 10 ya teman-teman. Kemudian apakah berlaku ke pola berikutnya? 32 ke 64 itu dikali 2 ya. Kemudian 64 ke 74 itu ditambah 10. Kemudian berikutnya dikali 2 lagi dan ditambah 10 lagi. Berikutnya ya dikali 2. 158 dikali 2 adalah 316. Oke. Soal berikutnya, silakan teman-teman kerjakan. Tipe yang ketiga itu tipe apa ya? Saya sambil tulis juga di sini biar mengefisienkan waktu. Kita punya 11, 14, 19, 26, 29, 34, 41, dan 44. Oke. Di sini ada yang baru pertama kali ikutan CPNS. Ini soal pasti keluar di ujian CPNS. Ya 2-3 nomor lah. Tipenya ya. Oke, Mas Teddy menjawab C. Salah ya, gak apa-apa, masih bisa dikoreksi ya. Kalau teman-teman nanti ujian masih bisa dikoreksi. Ya, yang lain kayaknya baru Mas Teddy aja yang menjawab. Kirain pulang awal guru rapat. Seneng ya kalau di sekolah ada kabar gitu. Oke, bagi yang sudah ketemu boleh polanya ditulis. Polanya ditulis, polanya seperti apa? Gak tahu. Oke. Ya, ini adalah salah satu contoh 1 lari 3 pengulangan ya. 1 lari 3 pengulangan. Jadi 11 ke 14 itu ditambah 3, kemudian 14 ke 19 itu ditambah 5,
Kemudian 19 ke 26 itu ditambah 7. Kemudian 26 ke berikutnya ditambah berapa gitu kan? Ditambah 3, berarti ngulang lagi ke awal. Berikutnya kita pastikan ya, 29 ke 34 apakah ditambah 5? Benar, ditambah 5. Kemudian 34 ke 41 itu ditambah 7 ya, benar ya. Balik lagi ditambah 3. Maka berikutnya ditambah 5. Oke, ditambah 5 jadi berapa teman-teman? 49. Oke, jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman kita lihat ya, kalau kita melihat pola bilangan, kalau angkanya semakin besar, di sini kan dari 11, 14, 19, 26, 29, itu kan dari kecil ke besar. Nah itu kita curiga ini adalah penjumlahan atau perkalian ya, atau perpangkatan. Kan? Kalau angkanya cenderung turun, itu bisa pengurangan, pembagian ya, atau misalnya angkanya itu tidak beraturan, naik turun itu dilewatin satu ya, dilewatin satu suku gitu kan. Atau misalnya tidak beraturan dan panjang itu dilewatin 2 ya. Jadi ada 3 larik. Baik, kita ke soal berikutnya. Kita punya 8, 64, kemudian 16, kemudian 32 lagi. Saya nggak muat nih. 16, 64, 8. Berikutnya berapa? Oke, siapa nih yang sudah menjawab ya? Ada Fitriani, Mawadah, dan Erik. Mas Teddy juga ada menjawab, jawabannya D. Oke. Nah ini contoh dari, saya lupa, deret 2 larik ya. Karena angkanya bisa dilihat kita pas scamming namanya ya. Jadi pas melihat awal udah keberaturan langsung saja. Nah 8 ke 16 itu dikali 2, kemudian 16 ke 32 juga dikali 2, kemudian 32 ke 64 juga dikali 2. Maka angka berikutnya kita kali 2 ya. 64 dikali 2 adalah 128. Oke. Kalau kita sudah ketemu jawabannya, nggak usah dikerjakan lagi yang berikutnya ya. Yang E. Tapi kadang ada yang pilihan jawabannya itu 2. Sini ya, ada titik-titik lagi di sini. Di atas sini nih, teman-teman, biar kelihatan. Nah, karena kita lagi belajar juga, kita hitung aja. Oke, ya ini 64 ke 32 itu dibagi 2 ya. Dibagi 2. Kemudian 32 ke 16 juga dibagi 2, 16 ke 8 dibagi 2, 8 berikutnya dibagi 2, 4 ya. Kalau ditanyakannya itu misalnya ada 2 gitu kan. Baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 12. Soal nomor 12 ya. Nomor 12, kita punya 12, 3, 9, 13, 5, 12, 14, 7, dan 15. Berikutnya ditanyakannya 2. Oke.
Oke, ada yang sudah menjawab, D. Ini lebih panjang dari yang tadi ya. Kalau lebih panjang kita langsung curiga ke pola apa nih? Oke, ada yang sudah menjawab lagi, Kak Wahyu, yang D. Cuma ngerti dapat ujungnya aja 9. Gak apa-apa ya, kita harus sering berlatih agar kita terbiasa dengan pola-pola bilangan ya. Kira-kira ini apa nih, deret apa nih polanya? Ini polanya itu adalah pola 3 larik ya, atau 3 pola. Kalau istilah matematika itu larik ya, tapi ini biar gampang familiar itu pola ya. Nah, ini kan ada 12, 3, 9, 13. Wah, ada nih kok ada 13 di sini gitu kan. Kok ada 14 di sini gitu kan. Nah, berikutnya berapa gitu kan. Nah, di sini 12 ke 13 itu kan ditambah 1 ya. Tambah 1, kemudian 13 ke 14 juga ditambah 1, kemudian 14 berikutnya ditambah 1. Nah, ini jawabannya adalah 15. Oke, kemudian ke pola berikutnya ada 3 ke 5 itu ditambah dengan 2, kemudian 5 ke 7 juga ditambah dengan 2, maka 7 tambah 2. 7 tambah 2 itu adalah 9. Maka jawabannya adalah 15 dan 9. Oke. Nah, kalau kita lagi ujian, cukup sampai di sini. Kita udah menemukan jawabannya. Nggak perlu dihitung lagi ya. Untuk mengefisienkan waktu. Untuk menghemat waktu ya. Kalau waktu jangan dihemat. Nanti ditegur sama guru bahasa Indonesia kalau bilang hemat waktu. Efisienkan waktu. Baik, berikutnya pola apa nih yang harus kita hitung lagi? Nah, di sini 9, 12, dan 15. Nah, pola ini adalah ditambah 3 ya. Tambah 3, maka berikutnya itu tambah 3. Berikutnya tambah 3, yaitu 18. Tapi tidak ada di pertanyaan ya. Gak apa-apa, kita sambil belajar. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 13. Wah, udah habis nih bukunya. Gimana ya kalau mau nambah buku tuh? Baik, kalau mau nambah halaman tuh klik yang mana ya? Tadi saya bisa kok, sekarang nggak bisa ya. Coba klik dulu. Di enter kali. Nah, di enter aja deh, karena manual. Oke. Soal 13 udah ketemu, Le. Dijawabnya, Le. Di enter aja. Soal 13 kita punya 1, 3, 7, 13, 21, 31, dan 43. Oke, ada yang sudah menjawab. Polanya pola apa ini? Tambah kelipatan 2. Ya, benar ya, tambah kelipatan 2. Atau dalam istilah matematikanya itu adalah pola bertingkat ya, teman-teman ya. Jatuh. Sorry. Oke.
ini adalah pola 2 tingkat ya. Pola 2 tingkat. Oke. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 7 itu ditambah 4, 7 ke 13 itu ditambah 8 ya teman-teman ya. Bener nggak teman-teman? Salah ya, harusnya tambah 6. Oke, ya benar kan. Berikutnya ditambah 8, kemudian ditambah 10, kemudian ditambah 12. Nah, sebenarnya sih kita gampang aja ini ditambah kelipatan 2 dimulai dari angka 2 ya. Tapi ini sebenarnya ini pola 2 tingkat ya. Jadi tingkat keduanya itu ada di tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan tambah 2 gitu kan. Hati-hati juga kadang kalau yang lebih susah lagi di tingkat keduanya itu kadang misalnya bilangan prima gitu kan. Tapi jarang sih di soal CPNS mah masih gampang ya, tidak terlalu susah. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 14. Silakan teman-teman kerjakan. Kita punya angka 6, kemudian 12, 9, 18, 15, 30, 24, dan 48. Angka berikutnya ada 2, berapa? Oh, oke, ada yang menjawab D. Atau jawabnya di atasnya aja ya, gak usah di sini, gak usah di catatan juga bisa. Langsung saja di sini. Kerjaan, nambah kerjaan. Oke, ada yang menjawab C, ada yang jawab D ya. Kira-kira yang mana nih? Oke. Oke, jadi nomor 14 itu termasuk ke pola 2 larik dan 2 tingkat. Pola 2 larik dan 2 tingkat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 larik dan 2 tingkat. Di sini 6 ke 9 itu adalah ditambah 3. Kemudian 9 ke 15 itu ditambah dengan 6. Kemudian 15 ke 24 itu ditambah 9. 24 berikutnya ditambah berapa? Nah, ini kan di atasnya itu ditambah 3 ya. Tambah 3, tambah 3, maka berikutnya 9 tambah 3 adalah 12. 24 ditambah 12 adalah 36. Oke, yang depannya 36 antara C dan D. Kemudian berikutnya 12 ke 18 itu ditambah dengan 6. 18 ke 30 itu ditambah dengan 6. 18 ke 30 itu ditambah 12. 30 ke 48 itu ditambah 18. Jadi ini ada polanya juga yang di bawahnya tambah 6, tambah 6, maka berikutnya tambah 6. Nah, ini 18 ya. 18 tambah 6 adalah 24. Tambah 24. 48 tambah 24. 8 tambah 4, 12. 2. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. 72. 36 dan 72. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang D. D kan jawabannya pada menjawab D. Oke, D. Ada yang C, gak apa-apa. Tipis ya, 72 dan 62. Oke, baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 15. Oke, kita punya 4,
7, 11, 18, dan 29. Oke. Deret apa ini namanya? Apa ada yang sudah mengenalkah deret ini? Ada istilahnya ya kalau ini ya. Namanya adalah deret Fibonacci. Oke. Deret Fibonacci adalah di mana suatu suku merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya dan suku pertama, suku kedua itu sebagai patokan. Jadi di sini ada 4 ditambah 7 itu adalah 11. 7 ditambah 11 itu adalah 18. Kemudian 11 ditambah 18 itu adalah 29. Berikutnya 29 ditambah 18 berapa? 8 ditambah 9 itu 17. Di bawah 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. 47. Oke, yang C ya, cucah. Oke. Baik, soal berikutnya, soal nomor 16. Silakan teman-teman kerjakan. Kita punya 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Oke, Mas Teddy menjawab A. Deret apa ini namanya? C. Apa namanya? Hayo, bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Apa namanya? Bilangan? Saya ada yang ya, bilangan prima. Oke. Jadi ini namanya deret bilangan prima. Masih mudah ya kalau bilangan primanya itu dijadikan soal. Yang susah itu kalau deret bilangan primanya dijadikan pola gitu. Jadi ada angka misalnya A, B, C, D gitu kan. Nah ini dari pola ke polanya itu adalah bilangan prima. Nah itu yang cukup susah. Kalau ini kan ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, maka berikutnya 23. Oke, jawabannya yang C. Kalau 25 dan 27 itu bilangan prima bukan teman-teman? Dan 29 yang mana yang bilangan prima? Ya, benar ya, bukan ya. 25 bisa dibagi 5, 27 bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Yang ini yang bilangan prima ya. Oke, satu lagi bilangan apa? Bilangan Berry. Berry prima. Cayus. Oke, berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
ada yang jawab D. Ini adalah sebuah deret dengan pemisah. Di sini ada angka 3, 3, 3, 3. Nah, ini adalah pemisahnya. Jadi, deret dengan pemisah. Oke. 4 ke 6 tambah 2, gampang sebenarnya ini ya. Kemudian 6 ke 8 tambah 2. Berikutnya, ini pemisah nih, yang 3 ini ditambah 2. Oke, tambah 2. Oke, kalau nggak usah ditambah-tambah lagi, sebenarnya langsung saja kita ke 14 tambah 2 adalah 16. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, satu lagi. Oke, soal terakhir. Oke, ada yang ada 8, 7, 6, 1, 2, 5. Kan kalau tambah tinggi itu antara lain bisa penjumlahan, perkalian, satu lagi apa teman-teman? Kalau angkanya dari kecil kemudian bertambah besar itu, lain dari perkalian dan penjumlahan, ya perpangkatan. Ini pangkat berapa kira-kira? Ini benar ya, deret pangkat ya. Ya, deret pangkat 3. Jadi 8 ini merupakan 2 pangkat 3 ya. Maka berikutnya 7 itu merupakan 3 pangkat 3. Kemudian berikutnya 64 itu adalah 4 pangkat 3. 125 itu 5 pangkat 3. Maka berikutnya 6 pangkat 3. Oke, 6 pangkat 3. 6 kali 6 itu adalah 36. Maka tinggal 36 kita kalikan ke 3. Kok kali 3 sih? Kali 6. 6 kali 6 berapa? 36. Jadi di sini 6, bawah 3. 6 kali 6, 8, 6 kali 3, 18. 18 tambah 3 adalah 21. 216. Yang B. Oke. Baik, udah ya hitung-hitungannya, numeriknya. Kita ke TU kemampuan verbal. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Ada Nusa 2 Bali beranalogi dengan titik-titik, titik-titik. Nusa 2 dan Bali. Ini pilihan jawabannya kurang deh. Satu lagi. Mekasan, Madura. Maaf teman-teman. Kira-kira bagaimana menganalisanya? Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jawabannya kalau mentok ya coba tebak-tebak aja. Emang Nusa 2 ibu kota ya? Bali kan pulau ya. Dan provinsi juga bisa. Nah, ini nama kota. Ini kan semuanya pulau ya. Berarti ini Balinya kita anggap pulau. Oke. Nah, Mataram, Semarang, Palembang
dan Makassar itu merupakan ibu kota. Jadi Nusa Dua itu merupakan bukan ibu kota provinsi. Yang mana yang bukan ibu kota provinsi, adalah Mekasan ya. Madura itu masuk ke provinsi Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Oke, kalau ini Mataram itu NTB, Semarang Jawa Tengah, Palembang Sulawesi Selatan, Makassar itu Sulawesi apa Makassar itu? Sulawesi mana ya? Lupa saya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Makassar ya. Jadi Makassar itu bukan ibu kota ya. Bukan ibu kota. Madura itu pulau. Oke. Baik, soal berikutnya. Jalanan titik-titik beranalogi dengan titik-titik berbanding titik-titik. Kira-kira yang mana? Ada yang menjawab E. Baik, mari kita analisis. Ada jalanan, kemudian ada hening. Oke. Caranya, kalau misalnya kita bingung, kita bisa mengeliminasi dulu. Di sini kan ada kata benda ya teman-teman ya. Kata benda di sini ada kata sifat. Mana kira-kira yang di sininya itu, berarti yang di sini itu harus kata sifat ya teman-teman ya. Kalau pemotor itu bukan, bising bisa jadi, debu bukan ya, kata benda. Ribut bisa jadi, ramai juga kata sifat bisa jadi. Kemudian yang di sininya harusnya kata benda ya, kata benda ini udah dieliminasi. Kemudian ruang ujian kata benda, sunyi bukan, pemakaman kata benda. Oke. Kemudian kira-kira kalau seperti ini bagaimana cara menganalisanya? Cara menganalisanya coba dari sini kita cari ke lawan katanya. Oke. Kira-kira lawan kata dari hening itu apa teman-teman? Lawan kata dari hening itu lebih ke bising ya teman-teman ya, lebih ke bising. Kalau lawan kata dari ramai itu adalah sepi. Oke. Nah, jadi di jalanan itu bising, di ruang ujian itu hening ya. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau ruang ujian kan pasti hening ya, karena ada peraturannya, harap tenang lagi ujian ya. Kalau pemakaman nggak terlalu hening ya. Oke, paham ya teman-teman? Ini baru pertemuan pertama, kalau yang analogi lumayan agak susah ya. Oke, berikutnya. Mereka bermain di taman setiap sore. Kalimat tersebut sama polanya dengan, ya bisa jadi apa, pemakaman ada yang nangis-nangis, ya jadi ayah berkebun di halaman rumah setiap pagi. Pak Badu berjualan nasi di kantin sekolah. Mereka tertawa saat mendengarkan lelucon itu. Ibu menyiram bunga mawar di depan rumah setiap petang. Kakak duduk di kursi sambil membaca buku. Kira-kira mana teman-teman? Baik, di sini ada subjek ya teman-teman ya. Subjek, kemudian predikat, bisa kata kerja ini, dan ini adalah keterangan tempat. Keterangan tempat. Oke. Yang A, ayah berkebun di taman di halaman rumah setiap pagi ya, bisa ya.
Di taman itu keterangan tempat, ini setiap sore keterangan waktu. Ayah subjek, berkebun predikat. Di halaman rumah keterangan tempat, setiap pagi keterangan waktu. Oke, kita simpen jawabannya yang A ya. Kemudian Pak Badu berjualan nasi di kantin sekolah. Ini ada objeknya yaitu nasi. Ini adalah objek ya, berarti bukan. Mereka tertawa saat mendengarkan lelucon itu. Ini tidak ada keterangan tempatnya, jadi bukan. Ibu menyiram bunga. Oke, bunga di sini adalah objek, sementara tidak ada objek di soalnya. Kemudian yang kakak duduk di kursi sambil membaca buku. Bukan ya, ini tidak sama polanya juga. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Soal berikutnya. Kayaknya kita bakal lebih dari 17.30, gak apa-apa ya. Di alun-alun, Bambang bermain dengan ceria. Kalimat tersebut sama polanya dengan apa, teman-teman? A. Di pantai, anak-anak mencari kerang dengan hati-hati. Kemudian B. Di sawah, Pak Sutarno mengolah tanah dengan cangkul. C. Di lapangan, tim sepak bola berlatih di hari Minggu. D. Di sekolah, jungkat-jungkit berada di area permainan. Atau E. Di pasar, Pak Mamat berbelanja dengan cekatan. Oke, baik, di sini di alun-alun Bambang bermain dengan ceria, ya kan? Berarti ini keterangan tempat. Bambang itu subjek, bermain predikat ya. Kemudian dengan ceria keterangan. Nah, ini sama halnya dengan yang A. Di pantai, anak-anak mencari kerang. Ada objeknya, berarti bukan. Di sawah, Pak Sutarno mengolah tanah. Ada objeknya. Kemudian di lapangan, tim sepak bola berlatih di hari Minggu. Ini keterangannya keterangan waktu ya. Kemudian yang D. Di sekolah, jungkat-jungkit berada di area permainan. Ini keterangan tempat juga. Yang E. Di pasar, Pak Mamat berbelanja dengan cekatan. Ya, ini keterangan cara ya, maka jawabannya adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Anak-anak itu bermain bola dan gasing di halaman belakang. Kalimat tersebut sama polanya dengan A. Ibu memasak rendang dan sayur untuk makan siang. B. Adik-adik menyusun puzzle dan Lego di taman bermain. C. Pak Dion mengajar matematika dan ilmu pengetahuan alam di kelas 6. D. Para petani menanam padi dan jagung di sawah. E. Siswa-siswi membaca buku dan menulis catatan di perpustakaan. Kira-kira yang mana teman-teman? Ini kelihatannya benar semua ya, tapi perhatikan baik-baik. Ada apa tuh? Oke, ada yang menjawab B. Ya. Ya, anak-anak itu bermain bola dan gasing di halaman belakang. Di sini ada permainan bola dan gasing. Maka kalimat yang polanya sama, ada sebenarnya beberapa yang sama ya, yang kayak Pak Dion, kemudian siswa-siswi ya, tapi di sini yang lebih mendekati lagi yaitu yang B, menyusun puzzle dan Lego di taman bermain, karena sama-sama permainan. Yang B. Baik, soal nomor 24. Pada sore hari, Dita memetik mangga dan jambu di kebun. Kalimat tersebut setara dengan pagi ini Evi menulis cerpen dan menggambar sketsa di kamar. Kemarin malam Dina memakan almond dan macadamia di kafe. D.
Malam ini Ari memasak nasi dan ayam di dapur. D. Pada musim kemarau Andi menanam padi dan stroberi. Atau E. Nisa menjual pakaian dan sepatu selama liburan sekolah. Oke. Baik, ada yang sudah menjawab B. Yang lain? Ya benar ya, jawabannya adalah yang B. Di sini Dita memetik mangga dan jambu di kebun. Ya. Ini almond dan macadamia ya. Katanya ini kacang yang lebih mahal daripada almond, rasanya juga enak. Jawabannya adalah yang B. Polanya sama dan di sini juga sama ya. Ini sama-sama kacang, ini sama-sama buah. Oke, jadi jika teman-teman kebingungan kok ini ada dua pola yang sama ya, perhatikan lagi objeknya ya. Kira-kira objeknya itu membandingkan apa gitu kan, menganalogikan apa. Oke, silakan teman-teman kerjakan nomor 25. Garam menyebabkan makanan menjadi asin. Hubungan subjek yang setara dengan kalimat tersebut adalah A. Api menyebabkan benda menjadi hangus terbakar. B. Minyak menyebabkan makanan menjadi gosong. C. Es dapat menyebabkan minuman menjadi dingin. D. Gula menyebabkan makanan menjadi manis. Atau E. Hujan lebat menyebabkan Rani tidak masuk sekolah. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D. Di sini, garam menyebabkan makanan menjadi asin. Maka gula menyebabkan makanan menjadi manis. Jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman. Itu contoh soal analogi ya. Kalau sebelum-sebelumnya soal analogi itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ada kata titik 2 titik titik sama dengan titik 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 2 gitu kan. Kalau pada ujian kemarin analoginya itu dalam bentuk kalimat. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ini bukan di PowerPoint jadi ada huruf yang tidak beraturan ya. Soal nomor 26. Tiara bekerja di suatu lembaga non-profit. Suatu ketika, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tim Tiara tidak diterima oleh penyumbang dana karena dianggap tidak layak. Sebagai ketua tim, apa yang harus Tiara lakukan? A. Mencari tahu penyebab kesalahan laporan, memperbaiki dan mengajukannya lagi. B. Mencari alasan untuk mengerjakan ulang. B. Menerima penolakan dan berusaha memperbaikinya. C. Memohon maaf dan segera mengajukan perbaikan kepada penyumbang dana. E. Memohon maaf atas nama tim dan melakukan perbaikan sebisanya. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita sebagai profesional apa dulu nih? Jawaban yang mendapatkan poin 5 adalah yang D, memohon maaf ya terlebih dahulu dan segera mengajukan perbaikan kepada penyumbang dana. Kenapa bukan yang E, memohon maafnya? Karena ada perbaikan sebisanya ya kan? Jadi kayak ada sebisanya ya. Jadi kalau sebisanya ya udah sebisanya aja gitu kayak kurang maksimal ya. Oke, jadi jawaban yang 5 adalah yang D. Yang 4 ini bisa yang 4 ya. Ini ada sebisanya sih, jadi kurang bagus kalau yang ada sebisanya. Oke, kita ke soal berikutnya. Aduh, banyak ya tulisannya. Nanti teman-teman pas ujian juga akan banyak tulisan seperti ini. Makanya ada banyak kejadian yang hanya dibaca soalnya, pilihan jawabannya aja dan memilih yang terbaik. Oke.
Anda merupakan seorang sekretaris di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah menerima, melayani, dan mengatur pertemuan antara pimpinan dengan tamu-tamu yang akan bertamu dengan pimpinan. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan baru saja berangkat keluar kota untuk memenuhi undangan rapat kerja tahunan selama beberapa hari. Anda sudah menyampaikan bahwa atasan saat ini sedang dalam penerbangan dan nomor telepon tidak aktif. Tamu tersebut kemudian meminta Anda memberikan keputusan dan menandatangani surat perjanjian. Sikap Anda adalah A. Mengambil keputusan segera karena hal tersebut sangat penting dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di instansi. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan dan meminta tamu tersebut datang besok. C. Menolak dan meminta tamu tersebut untuk menunggu kabar selanjutnya. D. Mengatur waktu untuk mengulur waktu untuk mengambil keputusan. Atau E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak. Atasan pasti memaklumi yang penting benar, ya. Oke. Di sini ada tulisan tugas kita itu hanya menerima, melayani, dan mengatur pertemuan. Oke, jadi kita tidak boleh mengambil keputusan. Kita harus tegas ya, tidak boleh. Yang mana yang tidak boleh? Yang A itu mengambil keputusan, yang C, D mengambil keputusan, yang E mengambil keputusan. Antara yang B dan yang C, kira-kira yang mana yang lebih bagus? Kalau yang B itu besok ya. Kalau yang C ini sudah tegas ya, menolak dan meminta tamu tersebut untuk menunggu kabar selanjutnya. Kabar selanjutnya kalau keluar kota kan kemungkinan hanya beberapa jam ya teman-teman ya kalau penerbangan keluar kota. Jadi menunggu kabar selanjutnya mungkin bisa 1-2 jam atau 3 jam sampai pesawat tersebut mendarat di bandara. Maka jawabannya adalah dengan tegas kita menolak dan meminta tamu tersebut menunggu kabar selanjutnya. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal nomor 28. Teman-teman sudah jam 17.30. Kita selesaikan dulu ya, sampai soal nomor berapa nih? 32. Gak apa-apa ya, karena tadi kan sempat mati lampu sebagai kompensasi gas ya. Oke. Saat ini Anda bekerja sebagai seorang kepala desa. Pada suatu ketika ada masyarakat yang melakukan pengaduan karena mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal karena masalah sepele yang selama ini sudah Anda wanti-wanti ke jajaran pegawai kelurahan. Sebagai seorang kepala lurah, kepala desa ini ya, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, saya akan mengadakan rapat dan meminta seluruh pegawai kelurahan untuk lebih disiplin. B, saya akan bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai. C, saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. D, saya akan sangat sedih dan memarahi pegawai yang melakukan kesalahan. Atau E, saya akan mencari tahu akar permasalahannya dan memberikan hukuman kepada pegawai yang melakukan kesalahan. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, ada yang menjawab B, yang lain? Ya benar ya, sebagai seorang pemimpin maka kita harus bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai. Bentuk dari pertanggungjawabannya itu bisa mengadakan rapat ya dan meminta pegawai kelurahan untuk lebih disiplin. Dan mengevaluasi sudah ada di sini ya. Yang ini jangan ya. Oke, yang ini menghukum ya. Bisa sih tapi jangan disebutkan di sini. Lebih bijak lagi menggunakan kata mengevaluasi.
Oke, soal nomor 29. Pada suatu hari, kantor Anda mengadakan lembur kerja sampai malam dikarenakan ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Di waktu yang sama, Anda sudah memiliki janji dengan anak Anda untuk mengantar kontrol ke rumah sakit. Sikap Anda adalah A. Meminta izin kepada atasan agar saya dapat tidak lembur karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa saya sudah janji mengantar anak saya ke rumah sakit. B. Menolak untuk kerja lembur dikarenakan saya sudah memiliki janji kepada anak. C. Ikut lembur dan membatalkan janji mengantar anak karena perintah atasan dan demi kinerja unit tempat saya bekerja. Yang D. Menerima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Yang E. Terima lembur dan menjelaskan situasi kepada anak serta meminta istri Anda untuk mengganti mengantarkan anak ke rumah sakit ya. Sudah cukup jelas, jawabannya adalah yang E. Ya, jadi ini semuanya jalan ya, yang bisa diwakili oleh istri ya. Kalau perempuan berarti suami ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nggak perlu dibatalkan ya. Ini dibatalkan, ini nggak perlu dibatalkan ya, karena bisa dilakukan kedua-duanya. Soal nomor 30. Saya sedang dalam perjalanan ke kantor menggunakan kendaraan umum. Tiba-tiba kendaraan tersebut mogok di jalan, sedangkan jarak ke kantor masih cukup jauh. Sikap Anda: A. Menunggu kendaraan tersebut selesai diperbaiki. Wah, jangan ya, lama. B. Berusaha mencari kendaraan lain ke kantor. Simpan dulu ya. Oke. Mengabari teman di kantor dan menyampaikan bahwa saya akan terlambat. Padahal bisa saja tidak terlambat ya. Ini hilang dulu ya. D. Meminta teman kantor untuk menjemput saya. Oh, simpan dulu deh. E. Berjalan kaki, tapi bagusan yang B ya daripada yang D ya, jadi silang aja. E. Berjalan kaki sambil mencari kendaraan umum lainnya. Ya lebih bagus lagi nilainya E karena ada usaha dulu. Kalau ini berusaha mencari itu jadi bisa saja hanya diam ya mencari-cari, tapi ini ada jalan kaki dulu sambil mencari kendaraan umum lain ya. Kalau dari Cikarang jauh banget ya, mogok di Bekasi harus jalan kaki. Soal nomor 31, apalagi kalau dari Cilengsi Parung Panjang. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan swasta. Pada suatu hari, Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Namun, atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta izin kepada atasan karena sudah memiliki rencana dengan rekan kerja. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Soalnya ini gak penting-penting amat, rencananya hanya makan siang. B. Meminta bantuan kepada teman untuk menangani klien tersebut sampai Anda kembali setelah jam istirahat. Ini juga jangan ya. Jadi jangan sampai mengoperkan ke yang lain. Yang C. Melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja dan meminta atasan untuk menelepon apabila klien telah datang. Wah, ini juga jangan. Yang D. Menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. Nah, ini bisa ya, karena ini dibatalin aja karena tidak terlalu urgent ya. Hanya makan siang gitu, bukan rapat atau bukan mengatasi masalah perusahaan. Yang D. Menolak permintaan atasan dengan sopan. Wah, ini sudah menolak ya. Oke, jangan ya. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal terakhir. Dia. Anda mendapatkan tugas dinas di luar oleh atasan dengan menggunakan transportasi udara. Pada saat Anda sedang di bandara dan pengumuman keberangkatan pesawat yang akan Anda tumpangi sudah terdengar, Anda melihat seorang nenek-nenek yang kebingungan. Bagaimana sikap Anda? A. Membantu nenek-nenek tersebut menyelesaikan masalah. B. Meminta bantuan satpam untuk membantu nenek-nenek tersebut.
C. Bergegas menuju pesawat dan berharap ada orang lain yang menolongnya. Jangan ya. Oke. Ini bisa jadi ya, membantu. Ini bisa jadi. Yang D. Bertanya terlebih dahulu kepada nenek-nenek tersebut. Jika sangat penting, Anda akan membantunya. Atau E. Menyewa jasa orang lain yang profesional untuk membantu nenek-nenek tersebut. Aduh, terlalu berlebihan ya harus menyewa jasa profesional. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B. Bekerja secara profesional bukan berarti semua bisa kita kerjakan, tapi menempatkan kepada yang lebih tahu atau yang ahlinya juga merupakan suatu pekerjaan yang profesional. Di sini kita meminta bantuan kepada satpam untuk membantu nenek-nenek tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 16 ya, atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kayaknya kalau sekarang itu di Indonesia Barat semua ya. Kalau zaman dulu masih ada di waktu Indonesia Timur. Oke, stop rekam Mas Leo.